Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Tempo hari, Ketua MUI, Pak Holil Nafis, mengatakan bahwa pemerintah jangan offset tentang masalah agama. Ini bagaimana ini kira-kira, Pak Kiai? Ya, saya kira pandangan tentang offset atau bukan offset, saya kira itu ya haknya Pak Kiai Holil Nafis ya. Akan tetapi bagi kita, insya Allah dengan adanya fenomena ini dan nyatanya bahkan karena itu hasil penelitian Litbang Kementerian Agama di tahun 2014 dan Pak Menteri Agama kita telah mengucapkan selamat ini. Wah, ini baik, agama baru nih ya, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padasuat TV, saya berada di kediaman Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji, MA, MH. Beliau Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, kemudian juga staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat walafiat kita insya Allah. Pak Kiai, rame nih tentang agama Bahai ketika Pak Menag mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz ya, agama Bahai. Nah, ini menjadi viral ya Pak Kiai gitu. Nah, bicara tentang itu, bagaimana sih agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah? Subhanallah, bahagia dan bangga sekali atas izin Allah, atas takdir Allah dan iradah Allah kita bisa berjumpa kembali dengan Kak Yusuf. Dan tema kita subhanallah lebih aktual, lebih menarik lagi ini. Kan tadi diawali dengan katakanlah tentang Bahai, komunitas Bahai, dan bahkan ada yang menyatakan agama Bahai, dan itu atas ucapan selamat tahniah dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ketika ada ulang tahun Nauruz 178 EB. Dan subhanallah, kita yang selama ini termasuk saya di dalamnya tidak terlalu spesifik bahas Bahai atau komunitas atau agama Bahai, menjadi perhatian bagi kita semua, terutama pada kiai, pada ulama yang ada di Indonesia, yang kita memang terus terang aja secara kuantitatif mayoritas Muslim ya tertarik dengan Bahai ini. Ya. Tempo hari, Ketua MUI Pak Holil Nafis mengatakan bahwa pemerintah jangan offset tentang masalah agama. Ini bagaimana ini kira-kira, Pak Kiai? Ya, saya kira pandangan tentang offset atau bukan offset, saya kira itu ya haknya Pak Kiai Holil Nafis ya. Akan tetapi bagi kita, insya Allah dengan adanya fenomena ini dan nyatanya bahkan karena itu hasil penelitian Litbang Kementerian Agama di tahun 2014 dan Pak Menteri Agama kita telah mengucapkan selamat ini. Wah, ini baik, agama baru nih ya, gitu kan. Sehingga semua terbelalak matanya ini, ya, terutama umat Islam. Iya. Yang paling utama lagi kiai-kiai yang punya wewenang sebagai mufti, yang memberikan pandangan fatwa tentang apapun, apalagi yang ada kaitan-kaitannya dengan, maaf ya, agama Islam. Nah, itu bagi mereka itu punya kewajiban itu, terutama di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah, Provinsi, dan bahkan tingkat kabupaten kota, itu menjadi kewajibannya. Kewajiban dalam arti bahwa ini harus sudah masuk ke dalam pembahasan Komisi Fatwa.
Iya, di tingkat pusat jelas. Di Itu tingkat bahkan pusat, begitu ya. itu kan tingkat nasional dan terlibat semua dari tingkat kabupaten dan kota membawa aspirasi tentang itu, dan semua ulama langsung nyatakan di beberapa hari, minimal 3 hari ya, 3 malam. Cuma kita tengah COVID-19 ini kan agak susah, itu agak sulit, dan dinyatakan sebagai ijma'nya kesepakatan ulama Indonesia tentang apapun di situ. Bukan karena intervensi siapapun, bukan, insya Allah. Jadi artinya Majelis Ulama itu harus secepatnya mensikapi terhadap fenomena Insya Allah. komunitas Bahai ini. ya. Apakah diputuskan sebagai agama di Indonesia atau sekte atau kelompok atau apa begitu ya? Iya, hemat saya memang sudah sangat bagus di kita Indonesia tercinta ini. Pak Menteri Agama sebagai kiai, sebagai ulama, plus juga beliau itu sebagai umaro, sebagai pemerintah, begitu kan dua jabatan sekaligus nih. Iya. Ya, bersama insya Allah dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama pimpinan Majelis Ulama Pusat yang selama ini yang saya rasakan betul, dari ketua-ketua umum MUI yang saya bertemu langsung, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Sahal Mahfudz, terus sampai kini Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu selalu bergandeng tangan antara ulama dan umaro, saling mengingatkan, saling memberikan tausiah, pesan-pesan untuk kebersamaan, untuk persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi hasil penelitian itu apakah itu sudah dikatakan sebuah agama baru atau bagaimana hasil riset itu? Ya, saya kira hasil riset itu luar biasa hebat, itu dilakukan oleh para peneliti senior yang dalam bidangnya. Akan tapi lakukan uji kompetensi dulu. Nanti lewat Komisi Fatwa, Majelis Pusat, lewat Komisi Pengkajian. Komisi Pengkajian juga melakukan penelitian nanti. Kan jadi bagus tuh. Pelaku-pelakunya kelihatan muslim semua tuh. Muslimah semua tuh. Gitu, di-combine. Hasilnya sangat-sangat luar biasa. Insya Allah tidak akan terjadi fitnah atau bahkan na'udzubillah terjadi pecah di antara kita sebagai umat Islam secara internal dan bahkan secara nasional seluruh warga negara masyarakat rakyat Indonesia tercinta. Oke, jadi begini ya Pak Kiai. Jadi hasil riset dari Kementerian Agama kemudian diplorkan ke Komisi Fatwa MUI. Dari situlah nanti akan ada sebuah rujukan hukum, begitu ya? Yes. Nah, jadi kesepakatannya bukan dari sikap sepihak Kementerian Agama, begitu? Ya, mudah-mudahan doa-doa kita ini, betul. Karena PNPS 1 tahun 1965 agama di Indonesia ini yang menjadi agama yang diakui itu 6. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang lainnya boleh jadi banyak kali yang kepercayaan ya, tapi belum bisa itu, nggak mudah itu. Jangan-jangan agama yang satu dengan agama yang akan mau diangkat itu nanti bertentangan dan atau ada persamaan kemiripan dan lain sebagainya. Ada yang protes tokoh-tokoh agama ya, sehingga memang nggak gampang tuh. Gak gampang, insya Allah. Kalau dilihat dari rentetannya, memang agama Bahai ini agak sedikit mirip-mirip tentang tata laku syariatnya, seperti salat, kemudian puasa, mungkin mengadopsi dari situ ya, gitu ya, Islam. Ya, inilah yang sangat indah sekali ketika dikombin hasil penelitian Litbang Kementerian Agama di tahun 2014 dengan analisis Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtul Masail Nahdlatul Ulama, dan berbagai organisasi Islam lakukan penelitian dan fatwa. Indahnya luar biasa, sehingga memang valid jadinya. Tidak akan ada yang pecah itu. Dan insya Allah pemerintah Indonesia di bawah presiden kita Pak Haji Joko Widodo yang sangat luar biasa ini, dan di bawah wakil presiden Abah Kiai Haji Prof. Dr. Ma'ruf Amin, subhanallah, indah sekali. Yang ada semuanya bersatu, yang ada semuanya gandeng tangan bersama, tidak ada yang pecah dan akan ada yang mau memprovokasi dan nggak mampu memprovokasi.
dan memprovokasi itu adalah sebuah tindakan yang sangat jahat. Insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya kalau dilihat memang basic dari Menteri Agama itu yang pemikirannya kan pluralis lah, seperti Gus Dur gitu ya, mengucapkan Selamat Natal itu hal yang biasa ke berbagai agama, apalagi beliau statusnya sebagai Menteri Agama, jadi mengayomi semua aliran-aliran yang ada begitu ya. Nah, cuman persoalannya ini menjadi gorengan-gorengan di media sosial ini, Pak Kiai. Jadi katanya kurang tepat di sounding dalam situasi COVID seperti ini, gitu kan? Itu bagaimana, Pak Kiai? Subhanallah, luar biasa ini statement dari Kak Yusuf ini. Yang mudah-mudahan dengan kebijakan dan kepiawaian beliau, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kita cintai ini, beliau ingin berusaha menyatukan umat, memediasi umat. Jangan ada yang macam-macam lah atas nama agama. Wah, luar biasa ini dilakukan. Tapi hati-hati memang, ya, karena umat beragama ini di Indonesia yang KTP-nya agama apa? Oh, agama yang 6 itu salah satu dari yang 6 pilih. Kalau yang kepercayaan yang belum ada agama ya emang nggak ada, tidak ada, belum diakui itu karena undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965 sudah jelas-jelas belum dinasakh, belum dihapus, belum di-delete itu, gitu kan. Jadi ini yang saya kira kita semua, bukan hanya Pak Menteri aja, tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, semua berhati-hati untuk usung semangat persatuan, ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah insaniyah. Jadi kita usung jadi saudara ya seagama gitu kan, saudara sebangsa, ya saudara persatuan individu kita insya Allah. Seluruh elemen organisasi Islam yang ada dan juga organisasi kemasyarakatan yang ada, ya lakukan, katakanlah ya, terobosan-terobosan penelitian, pengkajian begitu kan, usung nanti hasilnya itu nanti lewat Majelis Ulama Indonesia Pusat, nanti komisi fatwa, komisi pengkajian menyatu di situ bersama, maaf, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia bersama unsur lainnya, pemerintah, gitu diundang dan saling menyaksikan argumentasi yang paling penting. Usulan-usulan tadi itu tambah argumentasi yang nggak ada manfaatnya. Kita ingin argumentatif, yang mudah-mudahan ini secepatnya ini. Jangan berlama-lama. Jangan membuat sebuah blunder ya. Ini jangan ini, sampai nanti saling jatuh menjatuhkan. Apalagi di masa COVID begini. Iya, kita sedang selesaikan mudah-mudahan nih COVID-19 yang sudah varian Delta ini. Subhanallah, nyawa-nyawa ini. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ya Allah, kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus ke situ, tapi ini pun kehidupan yang tadi itu bisa menjadi fitnah, kita jaga. Jangan sampai terjadi konflik, baik internal maupun eksternal, dan konflik masyarakat dan na'udzubillah bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita punya pengalaman bagaimana konflik Ahmadiyah ya Pak Kiai, menyeret berbagai kelompok gitu ya, sampai ada masjidnya dibakar, di apa. Nah, itu seperti itu ya Pak Kiai ya. Ya, saya kira itu akan berkait itu, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keinginannya itu tidak bisa dipersatukan misalnya, karena tidak diakses pandangannya itu. Sehingga apapun insya Allah akan bisa terselesaikan. Apalagi jelas-jelas Pancasila ini yang mempersatukan kita insya Allah. Elemen-elemen bangsa mudah-mudahan saling sayang menyayangi, saling memuliakan, saling mengangkat derajat, bukan untuk saling menjatuhkan. Nauzubillah min dzalik. Baik pemirsa, bahwa bangsa kita memang banyak sekali ragam suku, agama yang pluralis, kemudian juga multikulturalis. Kemudian kita juga punya pengalaman bagaimana ketegangan umat Ahmadiyah dengan kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Itu sampai sekarang juga belum selesai ya Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan secepatnya kelompok-kelompok yang berkompeten dalam hari ini MUI, kemudian kelompok-kelompok ormas yang lainnya, kemudian pihak Kementerian Agama bisa secepatnya duduk bersama untuk merumuskan persoalan ini. Amin. Ya, Pak Kiai. Baik.
Ya, terima kasih Pak Kiai. Iya, terima kasih Kak Yusuf. Atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.